Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Andriani dan NIM 1924101028. Saya akan membahas tentang jawaban saya modul 3 praktikum data mining dengan judul dataset preparation menggunakan Pandas. Nah, kita masuk soal nomor 1, yaitu memasukkan iris CSV ke data frame. Nah, kita harus mengimportkan terlebih dahulu library Pandasnya, lalu jika dipanggil hanya menggunakan PD, import pandas SPD. Nah, selalu kita membuat variabel data frame yang menyimpan bacaan file iris CSV dengan data frame. Nah, seperti ini, data frame sama dengan PD, kita panggil library-nya, lalu kita baca CSV-nya, iris CSV kita tampilkan, maka akan seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu soal nomor 2, normalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi min max sehingga setiap nilai atribut memiliki rank 0 sampai 1, lalu V baru sama dengan V lama dikurangi V min dibagi V max dikurangi V min. Nah, V baru merupakan nilai data di suatu sel setelah dinormalisasi, sedangkan V lama merupakan nilai data asli sebelum normalisasi. Nah, selanjutnya yaitu Vmax. Vmax merupakan nilai maksimum dari kolom data tersebut, lalu Vmin merupakan nilai minimum dari kolom data tersebut. Nah, kita masuk codingannya. Kita membuat variabel V lama digunakan untuk menyimpan nilai data frame asli dari atribut sepalength, sepalwidth, petalength, petalwidth yang sebelum dinormalisasi. Nah, kita ambil dari data ini, data frame. Nah, selanjutnya kita membuat variabel Vmax. Nah, Vmax sama dengan V lama, kita ambil datanya yang maksimum. Berarti setiap kolomnya kita ambil yang nilai maksimum. Jadi sepalength itu nilai maksimumnya berapa, sepalwidth, petalength, petalwidth. Nah, itu kita cari yang nilai maksimum. Nah, selanjutnya yaitu Vmin untuk menyimpan nilai minimum dari setiap kolom data frame. Jadi kita ambil dari data V lama ini tadi, lalu setiap kolom-kolomnya itu dicari yang nilai minimum. Nah, selanjutnya kita membuat variabel baru yang untuk menghitung V lama dikurangi Vmin atau Vmax dibagi Vmax dikurangi Vmin, V baru. Nah, lalu menambahkan kolom variety agar tahu variety-nya. Nah, kita join data frame-nya yang variety, lalu ditampilkan V baru, maka tampilannya akan seperti ini. Sepalength, lalu petalwidth, petalength, petalwidth. Nah, ini yang dijoinkan tadi. Nah, selanjutnya yaitu nomor 3, cari sentroid dari data yang telah dinormalisasi. Sentroid dihitung dari rata-rata seluruh data suatu kolom. Nah, sentroid atau titik pusat dari suatu kolom menjadi rata-rata seluruh data suatu kolom. Nah, membuat langkah pertama yaitu membuat fungsi sentroid yang parameternya data frame dan jenis. Nah, selanjutnya mengambil data frame yang merupakan variety-nya yaitu semua variety, selanjutnya disimpan menjadi variabel jenis. Nah, selanjutnya mengambil data frame underscore jenis yang memilih data di semua baris dan semua kolom kecuali kolom terakhir. Jadi caranya yaitu data frame underscore jenis, lalu kita ilog. Nah, ini untuk barisnya, selanjutnya ini untuk kolomnya. Jadi semua baris, lalu kolomnya semua kecuali kolom -1 atau kolom terakhir. Nah, selanjutnya membuat variabel centroid untuk menyimpan hasil rata-rata seluruh data di kolom data frame kecuali kolom terakhir. Nah, centroid ini kita ambil data frame jenis, kita rata-ratakan. Nah, selanjutnya mengembalikan nilai centroid. Nah, selanjutnya kita membuat variabel baru untuk menyimpan hasil pencarian dari centroid atau data yang ada di V baru
atau data yang telah dinormalisasikan di fungsi centroid yang berdasarkan variety atau kelas. Nah, kita buat variabel baru yaitu centroid underscore sentosa sama dengan centroid. Kita ambil fungsinya centroid, lalu kita ambil yang v baru, ini v baru. Selanjutnya kita juga ambil yang sentosa saja. Nah, untuk versi color VJK caranya sama. Selanjutnya kita tampilkan sentosanya, kita menampilkan ini judulnya sentosa, lalu kita tampilkan centroid sentosanya dan seterusnya. Nah, akan hasilnya seperti ini. Selanjutnya yaitu nomor 4, memasukkan interesting CSV ke data frame, lalu menormalisasikan interesting CSV menggunakan vmin dan vmax pada data 1. Nah, kita membuat variabel terlebih dahulu data frame underscore testing yang menyimpan bacaan file interesting CSV dengan data frame. Nah, sebelumnya itu file interesting CSV-nya itu seperti ini. Nah, ini salah karena ini akan dijadikan sebagai string. Nah, maka kita ubah data-datanya ini, angka-angkanya ini kita ubah menjadi seperti ini, kita hilangkan dari petik-petiknya. Lalu yang ini sepalengnya ini kita tambahkan petiknya. Nah, selanjutnya kita tampilkan data frame testing. Nah, maka akan seperti ini hasilnya. Nah, selanjutnya kita langkah kedua, menormalisasikan interesting CSV menggunakan vmin dan vmax pada data 1 yang programnya hampir sama dengan nomor 2. Nah, v lama testing, data frame testing, kita ambil yang sepaleng, sepalwidth, petalength, dan petalwidth. Selanjutnya kita membuat variabel baru normalisasi underscore data frame testing, lalu kita masukkan rumusnya. Selanjutnya kita tambahkan kolom variety, lalu ditampilkan normalisasi data testing. Nah, di sini vmin dan vmax-nya ini kita ambil dari sini, data yang pertama atau data frame. Maka hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya nomor 5, prediksilah kelas data di interesting CSV menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data di interesting CSV ke centroid masing-masing kelas diiris gunakan rumus Euclidean distance. Nah, rumusnya seperti ini. Kita jumlahkan dari beberapa PK dikurangi HIK dipangkatkan 2, lalu kita akarkan. Nah, maka kita harus mengimportkan terlebih dahulu library matematikanya agar kita bisa gunakan fungsi-fungsinya. Nah, selanjutnya kita membuat fungsi distance dengan parameter PK dan HIK sesuai dengan rumusnya tadi. Nah, kita awal nilai variabel distance adalah 0, lalu menjumlahkan dari pengurangan 4 atribut ini yang sama pangkat 2, lalu dipangkat 2. Nah, contohnya itu PK sepaleng dikurangi HIK sepaleng lalu dipangkatkan 2 dan seterusnya. Nah, 4 ini akan ditambahkan menjadi 1 atau di total menjadi variabel distance. Nah, lalu mengembalikan nilai akar dari dis. Nah, met sqrt dis, kita akarkan distance-nya. Lalu kita awali dari nilai variabel prediksi benar yaitu 0, lalu awal dari nilai variabel prediksi salah yaitu 0. Nah, selanjutnya kita membuat perulangan indeks HIK di interaksi baris normalisasi data frame testing. Nah, ini merupakan iterasi barisnya. Nah, selanjutnya kita membuat variabel kelas-kelas yang isinya mengambil dari fungsi distance. Nah, fungsinya tadi kita ambil, lalu kita sesuaikan dengan centroid dan HIK. Nah, centroid ini kita ambil dari data sebelumnya. Nah, ini centroidnya kita ambil dari data ini, lalu kita ambil juga yang HIK, data HIK-nya.
untuk sentosa, versinika, versicolor seperti ini. Lalu kita membuat kondisi jika sentosa kurang dari versicolor dan sentosa kurang dari virginica, maka kita ada kondisikan lagi jika varity-nya sama dengan sentosa. Lalu prediksi sama dengan kita tambahkan jadi 1. Nah, lalu ditampilkan sentosa benar. Nah, jika tidak benar, maka variabel prediksinya itu ditambahkan 1 juga, lalu ditampilkan sentosa salah, dan seterusnya. Nah, ini sentosa benar, versicolor benar, virginica benar. Nah, soal nomor 6, hitunglah berapa persen klasifikasi yang benar atau akurasi saat memprediksi kelas. Nah, kita ambil yang total prediksi benarnya dengan cara seperti ini, prediksi underscore benar. Lalu, nah di sini kita bisa lihat ini benar semua, jadi 30. Lalu untuk prediksi salahnya kita ambil juga dari data-data ini. Nah, tidak ada maka 0. Lalu kita presentase klasifikasi benar atau akurasinya, prediksi benar dibagi prediksi benar ditambah prediksi salah dikalikan 100 lalu dipersenkan. Nah, maka hasilnya seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.